Untuk pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alatmu, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan ku mau sepertimu, ku mau sepertimu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, ku mau sepertimu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kau bejana di tanganmu, bejana kau bentuk hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau sempurnakan, akhirnya kau muliakan hidup kami, Tuhan. Sekarang labaya, sekarang labaya, sekarang labaya, sekarang. Saat ini kami relakan hati kami, Tuhan, untuk kau proses, untuk kau bentuk, untuk kau hajar, untuk kau didik, untuk kau remukkan lagi, Tuhan, untuk kau saring, untuk kau murnikan, untuk kau bakar kami semua, Tuhan, supaya kami, Tuhan, semua kotoran-kotoran hati kami terbongkar, apa yang tersembunyi terbongkar, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu yang sempurna, karena Kau Bapa yang sempurna, Tuhan. Tolong kami, Bapa. Kami relakan hati kami lagi, Tuhan, untuk dibersihkan, dimurnikan. Terima kasih, Tuhan, walaupun tidak enak, Tuhan, tapi kami tahu kebaikan kami, karena Engkau, Tuhan, sudah menanti kami di kekekalan, Tuhan. Karena di sorga tidak ada sesuatu yang najis, tidak ada satu yang kotor, tidak ada satu pun yang tidak benar. Biar kami terus dimurnikan, Tuhan. Kami mau, Bapa, kami menjadi hati yang lembut, Tuhan, punya kerendahan hati,
mempunyai ketulusan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kau ajari kami Tuhan untuk berbuat sesuatu yang baik seperti tuntunan dari firman-Mu Bapa. Saat ini akan kami dengarkan. Urapi hamba-Mu Lili yang menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan sehingga lidah bibirnya, apa yang ada di hati pikirannya dari Tuhan sendiri, yang kami sampaikan pesan-pesan-Mu buat kami semua. Kami siap menerima Tuhan benih firman-Mu Tuhan. Tanah hati kami sudah menjadi tanah yang subur. Kami terima benih, kami boleh tertanam, berakar dan bertumbuh, berbuah-buah lebat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kuasai hati pikiran kami, kuasai ruangan ini, pagar tembok berapi sekeliling rumah ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan firman-Mu pada sore hari ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan Bu Lili. Selamat sore Ibu-ibu. Shalom. Shalom. Nah, gitu dong, harus semangat. Tadi nyanyinya sudah semangat, sekarang saya sudah bebas. Amin. Bebas dari segalanya. Sore ini sebelum saya masuk dalam firman Tuhan ya, saya mau tanya dulu nih Ibu-ibu. Adakah Ibu-ibu yang nggak pernah khawatir? Ada? Ada nggak? Pasti ada yang pernah khawatir. Ada yang nggak pernah cemas? Cemas tuh galau ya, apa anak muda galau. Kalau ibu-ibu mama nggak tahu galau. Cemas tuh gelisah ya. Pernah ibu-ibu? Pernah. Manusiawi. Kita semua pernah yang ngalami khawatir, cemas, itu pasti ya, namanya manusia. Pasti tidak lepas dari rasa cemas dan khawatir. Nah, sore ini kita mau belajar dari bagaimana kita menang atas kekhawatiran. Ya, bagaimana kita sebagai ibu-ibu yang sering kali dikuasai oleh rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, bagaimana kita mau menang, ya? Supaya apa? Supaya mental kita ini juga sehat. Karena saat ini karena dengan masalah-masalah yang ada, kejadian-kejadian yang ada, masalah yang begitu berat dalam hidup kita membuat kita itu dikuasai oleh khawatir yang berlebihan, ya. Karena apa? Karena kekhawatiran, kecemasan atau istilahnya bahasa kerennya anxiety yang membuat orang menjadi stres. Ya, banyak loh orang anak-anak sekarang Tuhan yang sekarang saat ini stres. Kemudian kalau stres didiamin terus, ya, stres dibiarin terus, nggak diberesin, kemudian menjadi depresi. Ya, kalau stres dibiarin terus, ibu-ibu hati-hati, itu akan mengalami depresi. Kemudian menjadikan orang bisa mengalami yang namanya halusinasi. Halusinasi, ilusinasi. Apa itu halusinasi? Mungkin oma-oma bingung kali ya. Apa sih halusinasi? Itu biasanya orang kalau sudah depresi, dia akan mendengar suara-suara di otaknya, mendengar suara-suara di pikirannya, ya. Kemudian makanya nggak heran kalau ada orang yang menjatuhkan diri dari lantai 6, bunuh diri, ada orang yang menjatuhkan ke laut, ada orang yang menjatuhkan diri di rel kereta api, bunuh diri. Karena apa? Mengalami halusinasi. Ayo jatuhkan dirimu, ayo jatuhkan dirimu di situ. Pasti kalau kamu mati persoalanmu beres, masalah kamu selesai. Ya, ini mengalami apa? Halusinasi. Saat stres dibiarin terus nggak diberesin, kemudian berlanjut ke depresi. Depresi kalau dibiarin terus akan mengalami halusinasi, kemudian akan mendengar suara-suara membisikkan di otak kita, di pikiran kita. Atau ada juga yang begini, bunuh dia, pukul dia, bunuh dia. Itu yang bahaya sekali. Dia bisa menyebabkan nyawa orang hilang atau bahkan dia sendiri jadi bunuh diri. Nah, sore ini kita sebagai ibu-ibu, kita mau belajar ya. Kita mau belajar bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran supaya kita mempunyai mental yang sehat. Amin ibu-ibu. Ya, kita jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan. Maka kalau saya katakan kalau khawatir, cemas itu manusiawi.
itu hal yang biasa. Tapi masalahnya kalau kita tinggal dalam kekhawatiran, kita tinggal di dalam kecemasan yang berlebihan, ya itu menyebabkan kita dikuasai kecemasan yang berlebihan, itu sangat berbahaya, ya, karena itu akan membuat hidup kita hancur. Ya, kalau kita dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan, membuat hidup kita hancur. Kita jadi nggak semangat. Kita jadi kalau mau menghadapi segala sesuatu jadi males. Udah ini pikiran ini udah kalut, udah pikiran ini udah nggak tahu mau berbuat apa. Nah, pada sore ini mari kita mau belajar. Ya, bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran kita. Di Alkitab ada contohnya Nabi Elia. Nabi Elia waktu itu juga mengalami stres. Pada saat dia melayani, setelah dia melayani 450 Nabi Baal, dia mengalami stres, depresi yang sangat kuat. Sehingga dia berdoanya apa sama Tuhan? Tuhan, saya mau mati aja. Saya mau mati aja Tuhan. Nah, ini depresi. Ya, ibu-ibu pernah ngalami itu enggak? Mungkin belum, saya dulu pernah ngalamin. Pada saat saya mengalami stres yang luar biasa, saya mengalami rasanya udah nggak sanggup lagi. Saya bilang, Tuhan saya mau mati aja Tuhan. Saya sudah nggak sanggup Tuhan. Ya Tuhan saya mau mati, angkat nyawa saya ini. Saya mau mati terus, saya tiap hari, Tuhan saya mau mati, saya sudah nggak sanggup, saya udah nggak kuat gitu. Tapi ternyata nggak mati-mati, ya. Nyatanya nggak mati-mati. Sampai Tuhan saya sudah nggak mau berdoa lagi, saya sudah nggak mau ke gereja lagi, karena nih kayaknya Tuhan nggak dengar doa saya, Tuhan nggak jawab doa saya. Nah itu stres yang berlebihan, ya saudara. Karena itu kita mau belajar sore ini. Contoh yang lain Raja Daud. Raja Daud juga pernah mengalami stres pada saat anaknya Absalom ingin memberontak, mengadakan kudeta terhadap ayahnya sendiri. Raja Daud juga mengalami stres sampai dia menangis. Ya, dia nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi akhirnya Raja Daud mengalami kemenangan. Nah, sore ini saya ingin mengajak ibu-ibu bagaimana kita bisa mengalami kemenangan supaya kita bebas dari rasa khawatir, bebas dari rasa cemas. Ya, nggak ada orang yang kebal, ibu-ibu. Setiap orang pasti akan mengalami namanya khawatir, pasti akan mengalami cemas pasti. Baik raja, orang kaya, artis pun juga banyak yang bunuh diri, ya enggak? Banyak orang yang bunuh diri. Nggak ada yang kebal terhadap khawatir, semua akan mengalami. Tapi kita mau, ya. Jadi ini menandakan bahwa kita kita tuh nggak ada yang kuat sendiri. Kita nggak ada yang merasa hebat sendiri. Kita butuh Tuhan. Nggak ada orang yang merasa, oh saya kuat, saya bisa kok ngatasi ini, saya mampu kok ngatasin ini. Nggak ada ibu-ibu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menang? Mari kita buka di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Udah dapat? Ayo oma-oma pelan-pelan, oma-oma. Filipi 4. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya, supaya lebih mengerti. Ayo, udah dapat? Yang pertama kita baca Filipi 4 ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada siapa? Kepada Allah. Dalam apa ibu-ibu? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, di sini dikatakan janganlah hendaknya apa ibu-ibu? Khawatir tentang apa? Apapun itu berarti macam-macam. Semuanya jangan kamu khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Yang pertama, bagaimana kita mau menang terhadap kekhawatiran, yaitu kita harus membangun kehidupan doa. Ya, membangun kehidupan doa. Doa itu penting loh, ya. Nah, salah satu pemicu gangguan kesehatan mental adalah kekhawatiran yang tidak direspon dengan benar. Ya, salah satu penyebab gangguan kesehatan mental adalah kekhawatiran yang tidak direspon dengan benar. Ya, di sini Yesus mengajarkan di Filipi 4 ayat 6 mengajarkan jangan pendam khawatirmu.
Jadi kita nggak boleh apa ibu-ibu? Jangan pendam kekhawatiran kita, ya. Jangan pendam khawatirmu di hatimu sendiri, artinya begitu. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, ya. Karena kalau kita simpan dalam hati kita, maka kita akan mengalami namanya tekanan hidup. Ya enggak? Kalau orang sudah mengalami masalah, dipendam sendiri, disimpan sendiri, lama-lama kita akan apa? Stres. Kita akan mengalami namanya tekanan hidup. Ya, contohnya tadi yang saya katakan orang mati bunuh diri. Karena apa? Dia nggak sanggup lagi. Dia nggak kuat lagi karena mentalnya tidak kuat. Ya, karena beban jiwanya tidak kuat lagi. Makanya dia mengambil jalan pintas. Ya, tadi saya katakan ini bisikan-bisikan, ini suara-suara. Kamu bunuh diri aja, nanti masalahmu selesai. Kamu mati selesai. Kamu gak usah pusing-pusing lagi mikirin masalah kamu. Ya, ini nih kuat. Ya, nah ibu-ibu, kita semua tidak akan mampu, tidak akan kuat sendiri. Karena itu firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 mengatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada siapa? Kepada Allah dalam doa. Jadi yang pertama kita harus membangun kehidupan doa. Ya, jangan main-main dengan orang yang bercerita kepada kita, aduh saya lagi stres. Lalu kita anggap biasa aja. Jangan ibu-ibu. Kalau kita atau anak kita tiba-tiba cerita kepada kita, "Mah, aku stres nih mah." Ibu-ibu harus tanggap loh. Ya, ibu-ibu harus jangan anggap itu biasa, jangan. Sekarang banyak anak-anak sekolah yang sedang stres. Kenapa? Dibully di sekolah, dikata-katain di sekolah. Nah, kita harus waspada. Kita harus merespon dengan benar. Karena salah satu pemicu gangguan mental adalah kekhawatiran yang tidak direspon dengan benar. Jadi kalau ada teman kita, sahabat kita kata, aduh saya lagi stres. Kita lihat dia murung, kita lihat dia rasanya seperti berbeban berat. Kita harus buru-buru tolong dia. Mungkin kita nggak bisa nolong apa, tapi kita coba jadi sahabat yang baik. Jadi teman yang baik, jadi best friend, pendengar yang baik. Supaya dia mencurahkan isi hatinya dan kita menguatkan dia. Ya, banyak anak-anak sekarang sekolah saat SD ya stres, SMP stres, ada bahkan yang bunuh diri. Kenapa? Dibully teman-temannya di sekolah. Dia nggak tahu harus bercerita apa. Mungkin dia pernah cerita sama mama, "Mah, aku stres." Dia mulai malas belajar di sekolah. Dia mulai males-malesan ke sekolah. Kenapa? Dia merasa udah nggak kuat. Kan kita nggak tahu ya. Kita merasa aman-aman aja anak kita ke sekolah. Kita merasa anak kita udah berangkat sekolah. Udah pokoknya yang penting kamu belajar. Kita seringkali jadi mama yang nggak mau tahu. Padahal di sekolah dia menghadapi tekanan yang luar biasa. Menghadapi tekanan mungkin dibully gurunya, mungkin dibully oleh teman-temannya, ya. Kita harus hati-hati. Kita harus tanggapi dengan serius, ya. Kalau kita lihat anak kita mulai murung, teman kita mulai murung, dia mulai berdiam diri, jangan heran anak kita akan mengalami namanya gangguan mental, ya. Nah, itu berakibat fatal, dia bisa bunuh diri. Karena itu, mari ibu-ibu, ya, jangan anggap remeh hal ini. Kalau ada orang yang mengatakan kita stres, buru-buru kita tolong, buru-buru kita peka. Ya, peka, oh ya dia perlu ditolong. Kita perlu jadi sahabat pendengaran yang baik, ya. Jangan kita hina dia. Kadang-kadang teman kita bilang stres, aduh saya udah nggak sanggup lagi. Terus kita remehin dia. Masa gitu aja sih kamu nggak kuat? Masa imanmu nggak kuat sih? Kan kamu rajin ke gereja. Masa kamu gitu aja nggak bisa? Hati-hati ibu kita, ibu-ibu. Seringkali omongan kita ini melemahkan dia, ya nggak? Dia sudah stres, sudah tertekan, kita pojokin lagi. Kita anggap remeh. Nah, hati-hati. Itu dia akan semakin terpojok. Jadi marilah kita ibu-ibu di tempat ini jadi sahabat-sahabat yang baik. Jadi mendengar buat anak-anak kita, buat suami kita, buat keluarga kita, buat teman kita, ya. Ini akan membantu mereka. Jangan menambah beban kepada orang yang stres, ya. Lalu kita katakan, "Di mana Tuhanmu? Kan kamu rajin berdoa. Masa gitu aja stres? Masa begini?" Jangan. Ya, jangan, ya, percuma dong kamu beribadah. Nah, ini sehingga dia akan akibatnya dia akan menyimpan rasa takut dan cemasnya sendirian yang berakibat itu dia akan berkepanjangan dalam depresi. Ya, dia pikir temennya aja nggak mau dengerin, mamanya aja nggak mau dengerin, ya. Teman saya aja nggak mau dengerin, malah menganggap saya remeh, malah saya dicuekin. Hati-hati ibu-ibu, dia kasihan, dia akan semakin stres menghadapi semuanya dengan sendiri. Ya. Tidak sama kekuatan mental setiap orang. Ada orang yang dibully, dia abaikan saja. Ya, ada orang yang dikatain jelek lu, dia
cuek. Cuek aja, makanya gue pikirin ya EGP. Tapi beda-beda setiap orang. Mentalnya nggak ada yang sama. Ada yang dibilang jelek lu, gemuk lu, langsung dia pikirin. Dia nggak dipikirin, terus, aduh iya ya, emang gue jelek. Oh iya ya, emang gue begini. Nah, ibu-ibu jangan kita samakan rata. Setiap orang beda. Karena itu kita harus hati-hati. Karena apa? Setiap kata yang didengar oleh orang itu seringkali iblis memakai untuk mengintimidasi. Ya, karena iblis apa? Iblis bapak pembohong. Iblis bapak pendusta. Seringkali iblis mengintimidasi kita, membisikkan kata-kata seseorang sehingga kenapa mereka bisa akhirnya bunuh diri. Kenapa? Iblis mulai kata, hidup kamu tuh nggak berharga. Kamu tuh nggak berarti, kamu tuh nggak ada gunanya. Buat apa kamu hidup? Nah, ya, jadi kita harus hati-hati ibu-ibu. Mari, jadi kita ibu-ibu yang peka, ya. Kalau ada anak kita di rumah, suami kita, teman kita, ya, yang mengatakan stres, kita harus peka buru-buru, merespon dengan benar, supaya dia tidak merasa sendiri, supaya dia tidak merasa tertekan hidupnya. Lalu bagaimana caranya? Tadi dikatakan membangun kehidupan berdoa. Bagaimana cara berdoa yang benar? Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Ya, kita harus berseru. Pada saat ibu-ibu mengalami stres, mengalami khawatir, cemas, berseru sama Tuhan langsung, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya udah gak kuat. Tuhan tolong saya, kuatin saya. Ya, seringkali saya pun juga demikian. Kalau saya merasa sendiri, saya merasa udah nih, saya nangis sama Tuhan. Saya buru-buru nangis masuk kamar, saya nangis. Tuhan tolong saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan. Ya, saya nangis ya. Tuhan tolong kita. Ya, yang pertama harus berseru kepada Tuhan. Kemudian yang kedua sampaikan kepada Tuhan, ya. Ceritakan pada Tuhan seperti Raja Daud. Raja Daud menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran, dia sampaikan, ya. Mau nangis, mau apa, pada Yesus itu yang menyembuhkan. Kalau kita menangis, nangislah kepada Yesus. Ya, masuk kamar, kita ngadu aja sama Tuhan. Tuhan, saya begini. Tuhan, saya nggak sanggup, saya hadapi ini. Masalah saya ini, Tuhan, tolong saya. Nangis nggak apa-apa. Jangan dipendam, jangan saudara sok kuat, aduh saya bisa. Jangan. Kalau memang harus nangis, nangislah. Karena nangis itu membuat kita lega. Membuat kita apa? Lega sama plong, ya. Rasa beban kita terlepas. Nangis sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Ya, cerita semuanya. Kan ada lagunya Melisa Sidarbutar, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Sampaikan pada Yesus semua beban hidupmu. Sampaikan itu pada Yesus. Dia mau menampung air matamu. Tuhan mengatakan ya di dalam Mazmur, dia mau menampung air mata kita. Ya, kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tuh gak tutup mata loh saudara. Saat saudara ibu-ibu nangis sama Tuhan, Tuhan lihat dan dia mau menampung air mata kita. Jadi kita harus mengerti ibu-ibu. Mari datang sama Tuhan, sampaikan pada Tuhan. Tapi perlu kita bercerita kepada orang juga. Mungkin bukan hanya kepada Tuhan saja, kita perlu bercerita kepada orang yang bisa kita percaya, sahabat kita, mungkin pendeta kita, mungkin keluarga kita perlu cerita. Nggak ada orang di sekitar, nggak ada orang yang mampu sendiri. Kita harus cerita. Mungkin kita jangan cerita sama sembarang orang, jangan. Kita cerita sama orang yang bisa dipercaya, yang bisa tutup mulut, nggak bocor mulutnya, amin. Jangan kita cerita terus disampaikan lagi ke orang, ini masalah dia ini, cerita jangan. Cerita sama teman yang bisa dipercaya, supaya apa? Supaya kita saling mendoakan. Ya enggak, kalau kita punya teman yang benar, yang bisa dipercaya, kita saling mendoakan. Dia akan menguatkan kita, dia akan menolong kita untuk, karena dikatakan kuat ya sis, kuat ya kamu ya, kamu harus kuat, kamu harus bangkit. Nah itu ya gunanya kita punya teman ya. Nah dalam keluarga juga harus ada rasa nyaman berkomunikasi ibu-ibu. Ya mari kita buka di dalam Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Ya, sahabat. Kolose 4 ayat 6. Udah? Kolose 4 ayat 6. Ya, ditunggu oma-oma.
Kalau ibu-ibu yang sebenarnya cepet, langsung dapat. Oma-oma nih masih belajar. Udah, Cialan udah dapat ayat 6. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-kata kita apa? Penuh kasih. Kata-kata kita jangan memojokkan, jangan menyalahkan, ya, jangan merendahkan. Kata-kata kita harus penuh kasih supaya yang mendengarkan diberkati, supaya orang yang mendengarkan kita dikuatkan, supaya orang yang mendengarkan kita dibangun imannya, disemangati, ya, dikasih semangat. Itu yang harus kita lakukan, ya. Kalau keluarga anak kita datang kepada kita, jadilah ibu-ibu penyemangat. Jangan dasar bodoh kamu, dasar tolol, jangan. Katakan kata-kata yang memberi semangat. Ya, katakan kata-kata yang memberikan kata-kata kasih. Kamu pasti bisa, nak. Kamu pasti bisa. Kalau mungkin anak kita datang dengan ulangan yang jelek, ya, dengan ulangan hasil yang jelek, kamu belajar lagi. Kamu pasti bisa. Nanti pasti kamu yang akan datang, kamu hasilnya nilainya lebih baik. Kamu harus belajar. Kasih semangat. Jangan dasar bego lu. Jangan. Dasar anak ini langsung. Jangan. Itu akan memojokkan dia, melemahkan dia. Tapi mari katakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh kasih, jangan hambar di sini katakan. Jangan hambar itu artinya kata-kata jangan yang menyalahkan, menyudutkan anak kita, jangan. Anak kita juga punya perasaan, apalagi anak kita yang sudah mulai gede, yang sudah mulai remaja, mulai dewasa, jangan disalahin terus ya ibu-ibu. Ya, jangan kita anggap dia masih gitu, kesel, habis aku kesel gitu. Jangan. Sebagai mama kita harus bijaksana. Amin. Sebagai ibu kita harus bijaksana. Ingat ayat ini, hendaklah kata-katamu penuh kasih, yang mendengarkan supaya anak kita diberkati, supaya anak kita dibangunkan, diberikan semangat yang baru. Ya, kata kita harus memberkati keluarga kita, suamiku, anak-anakku, lingkungan kita harus merasa diberkati. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa jadi nggak putus asa, diberikan semangat yang baru. Yang mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri karena kita kuatin. Yang mau cerai jadi nggak jadi cerai karena kita menguatkan dia. Jangan ya udah cerai aja lu, suami kamu nggak baik, nggak bener, ya cerai. Jangan. Ya, kita harus jadi berkat. Kata-kata kita harus menguatkan, menasehati, jangan hambar. Karena itu mari perhatikan anggota keluarga kita. Mari jadikan kita sebagai ibu harus menjadi sahabat buat anak-anak kita. Sahabat tahu? Dekat. Ya, teman, ya. Good friend, best friend, harus menjadi dekat sama supaya anak-anak kita nyaman, curhat sama kita nyaman. Jangan ada loh anak-anak, saya kenal ada anak orang yang saya nggak mau curhat sama mama saya. Mama saya itu selalu nyalahin saya. Baru ngomong dikit udah salah. Baru kenalin pacarnya ke mamanya, mamanya udah. Jadi akhirnya dia males. Mau cerita males. Males gitu ya. Ada kan banyak begitu. Kita sebagai ibu seringkali kita lupa, kita terlalu cerewet. Terlalu banyak ngomong, ya. Mari dari ayat ini kita belajar, hendaklah kita sebagai ibu-ibu kata-kata kita jangan hambar, supaya anak kita juga nggak merasa khawatir, nggak merasa tertekan sendiri, ya. Jadikan anak kita menjadi sahabat baik, suami kita juga. Jangan kita sama suami juga jangan memojokkan dia. Kalau suami kita sudah berbuat salah, kadang-kadang kita cewek ini suka nyalahin. Dasar papi begini-begini terus diungkit-ungkit terus kesalahannya. Jangan. Suami itu paling nggak suka diungkit-ungkit kesalahannya. Ya, kalau sudah salah ya udah. Maksudnya jangan diungkit lagi. Ntar kalau lagi berantem diungkit lagi. Jangan. Udah lupakan, ampuni dia. Udah lupakan. Kasih semangat. Papa pasti bisa. Tapi papa pasti bisa. Ayo kita berjuang lagi sama-sama. Ayo kita bangkit sama-sama lagi, ya. Jangan dicuekin, jangan dipojokin. Itu suami paling nggak suka. Dia akan merasa harga dirinya jatuh, ya. Kemudian, lalu bagaimana Bu Lili? Kalau suami saya tukang marah, ya. Ada orang yang curhat. Gimana kalau suami saya tukang marah? Saya baru cerita dikit, dia udah marah. Saya nanya keuangan dikit, dia sudah marah. Saya baru ngomong dikit, dia sudah marah. Jadi akhirnya udah, saya pendam sendiri. Saya nggak mau ngomong daripada saya ribut. Pernah nggak ibu-ibu? Pasti ngalamin itu, pernah. Baru ngomong dikit, suami udah meledak-ledak. Baru itu siapa yang telepon? Waduh, nggak tahu. Udah marah.
Ya, akhirnya kita sebagai istri menyimpan kepahitan sendiri. Bertahun-tahun menikah, kita menyimpan kepahitan sendiri. Ya, jadi istri kita simpan terus sakit hati kita, jadi kita nggak nyaman. Ya, nah, ibu-ibu kita akan merasa capek, kita akan merasa letih dalam pernikahan kita. Karena itu pernikahan itu yang baik, pernikahan yang sehat itu harus saling ngobrol, harus saling mendengar, ngobrol satu dengan yang lain. Ya, dulu waktu saya nikah sama suami saya itu tempat curhatan saya, tukar pikiran saya. Kita kalau ada masalah selalu tukar pikiran, curhat. Ini gimana ya? Ada masalah ini selesainya gimana ya? Nggak ada yang teman yang lain yang saya bisa curhatin, cuma suami saya yang saya curhatin. Suami saya juga demikian. Kalau ada masalah dia curhat sama saya. Kita selesaiin sama-sama. Oh ya, begini. Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Jadi enak ngobrolnya. Curhat sama-sama, cari jalan keluar sama-sama, ya. Dalam keluarga yang sehat harus demikian, saling ngomong, saling mendengar satu dengan yang lain. Nah, kalau tadi saya katakan, kalau suami saya tukang marah, gimana Bu Lili? Apakah saya harus diam terus, nyimpen sakit hati terus? Enggak, ibu-ibu. Kalau suami kita marah-marah terus, mulai dari diri kita terlebih dahulu, ya. Mulai dari siapa yang lebih dewasa. Maksudnya dewasa dalam perilaku, ya. Kalau kita yang lebih tahu firman Tuhan, mulai dari diri kita. Jangan tuntut suami kita berubah dulu, nggak bisa. Mulai dari diri kita. Kita sudah tahu dengar firman Tuhan, kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Mulai dari kita dulu, kita yang bertobat dulu. Istilahnya kita yang waras dulu deh. Ya, kalau suami kita seperti anak kecil terus marah-marah terus, tukang marah, ngomong dikit nggak bisa, diajak ngobrol nggak bisa, ya udah dari kita dulu lah sebagai istri. Ya, kita kan istri dengar firman Tuhan di gereja, dengar di PD, dari kita dulu. Kita yang harus bertobat dulu. Kita yang harus lebih dewasa dulu. Ya, dewasa dulu. Kita harus lebih, setelah kita sudah tahu firman Tuhan, ya udah kita mengalah aja. Ya, satu orang harus ada duluan yang dewasa. Ya, kalau pasangan suami kita seperti anak-anak terus nggak bisa diajak ngomong, ya udah, lalu gimana? Cerita sama Tuhan. Amin. Mungkin ibu, aduh Bu Lili sudah sakit hati, udah simpen ini kepahitan luar biasa, saya sudah sakit hatinya luar biasa. Nangis sama Tuhan, ngadu, cerita sama Tuhan. Amin. Ya, kita nggak bisa apa-apa. Ya tadi saya katakan dari kita dulu yang berubah. Kita dewasa dulu secara mental, kita dewasa dulu, kita harus bertobat dulu, kemudian kita ceritakan kepada Tuhan Yesus. Ya, sebab kalau kita biarkan terus ibu-ibu, kita akan sakit mental kita. Ya, kalau kita pendem terus, kita nggak mau berubah, mental kita akan sakit. Ya, dan iblis akan masuk ke dalam mental kita, dan sakit kita lalu dia akan merusak jiwa kita sehingga kita bisa stres dan depresi kepanjangan. Ibu mau stres? Ada yang mau? Nggak ada. Semua mau happy. Semua mau jiwanya sehat, mentalnya sehat. Jadi caranya gimana? Datang sama Tuhan Yesus, cerita, mau nangis, ngadu sama Tuhan, suami saya begini, cerita sama Tuhan, ya Tuhan, suami saya ini gini, galak, gini, cerita sama Tuhan, ceritakan sama Tuhan, ya. Atau juga bisa kalau kita punya anak-anak yang sudah dewasa, boleh cerita sama anak-anak, tapi kalau dia sudah siap loh ya. Ya, kalau anak kita sudah dewasa, bisa diajak tukar pikiran, sudah bisa diajak ngobrol, enak diajak ngobrol, bisa, kita boleh cerita sama anak kita. Ya, masalah kita, tapi jangan ajari anak kita membenci papanya, nggak boleh. Lalu kita boleh cerita, mama punya masalah begini, ajak ngobrol, mungkin dia bisa diajak tukar pikiran. Ya, Cijen suka tukar pikiran sama anaknya kan, dia cerita. Mungkin kalau suami kita nggak mau tahu, anak kita yang udah dewasa, ajak tukar pikiran. Kalau sudah siap ya, tapi kalau belum siap jangan sekali-sekali ajarkan anak kita membenci papanya. Jangan. Kita sebagai ibu-ibu yang sudah kenal Tuhan, tidak boleh mengajarkan anak-anak untuk membenci papanya. Jangan mengajarkan anak-anak untuk melawan papanya. Ya, banyak ibu-ibu di luar sana, ini papa kamu begini. Ayo benci dia, ayo begini. Jangan. Kita sudah tahu firman Tuhan. Kasih yang baik ya. Karena memang dua pribadi yang dipersatukan itu tidak mudah. Dua pribadi yang dipersatukan itu nggak mudah. Tapi bersama Yesus tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kemudian Ibu,
Lalu selain berdoa, selain kita berseru dan menyampaikan pada Tuhan, apalagi kekhawatiran jangan ditengking-tengking. Dalam nama Yesus khawatir keluar, salah itu. Ya, itu cara yang salah. Khawatir dalam pikiran saya keluar, salah. Lalu bagaimana caranya? Khawatir itu contohnya seperti ini. Seperti tangan saya ini. Ya, tangan saya genggam rasa takut saya genggam rasa khawatir saya genggam rasa cemas saya. Kemudian kita datang pada Yesus, kita lepas. Buka tangannya. Amin. Kita buka, kita serahin sama Tuhan. Jangan digenggam terus. Khawatir kita, cemas kita, rasa takut kita jangan genggam terus. Kita nggak akan sembuh, kita nggak akan pulih, ibu-ibu. Mari datang sama Yesus, berseru, sampaikan, buka tangannya. Tuhan, ini Tuhan khawatir saya. Tuhan, ini trauma saya Tuhan. Tuhan, ini sakit hati saya Tuhan. Saya kasih, saya serahkan sama Tuhan. Coba ibu-ibu, ayo praktek mana? Genggam tangannya, lurus gini. Bilang, jangan genggam apa? Khawatir, jangan genggam takut, jangan genggam cemas, jangan genggam stres atau apa, sakit hati. Tapi mari lepaskan, buka pelan-pelan. Buka. Nah, serahin sama Tuhan. Tuhan, ini Tuhan. Ini rasa takut saya Tuhan. Tuhan, ini sakit hati saya Tuhan. Tuhan, ini trauma saya Tuhan, ya. Buka. Ya, jadi jangan digenggam terus. Kalau digenggam terus kita nggak akan sembuh, kita nggak akan pulih. Ya, jadi mari buka tangan kita serahin kepada Tuhan, buka, lalu lepaskan Tuhan, serahkan pada Tuhan. Ketika kita lepaskan kepada Tuhan, aliran darah kita ini ya mulai enak, saudara. Coba kalau sudah pegang terus masalah ini, khawatir, pegang terus nggak mau serahin sama Tuhan, saudara akan stres, depresi. Tapi saudara mulai lepaskan sama Tuhan. Tuhan, ini Tuhan masalah saya. Tuhan, ini loh Tuhan, takut saya, khawatir saya, cemas saya Tuhan, saya serahin sama Tuhan. Nah, aliran darah kita mulai enak, kita mulai merasa lega, ya. Aku percayakan pada Tuhan, aku serahkan pada Tuhan. Nah, lalu kita lakukan bagian kita. Dan kita lakukan bagian kita hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Ya, dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan. Ini Tuhan, saya serahkan kekhawatiran saya. Kemudian dalam Filipi 4 ayat 13, di dalam Dia kita memperoleh kekuatan. Amin. Di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan. Hanya di dalam siapa? Tuhan Yesus ada kekuatan, ya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru pada ibu-ibu. Tuhan akan memberikan kekuatan yang ekstra karena Dia ahlinya. Amin. Tuhanlah ahlinya. Nah, terus yang kemudian bagaimana menjaga pikiran kita? Bagaimana menjaga pikiran kita dan alami damai sejahtera Allah? Ya, seringkali kalau kita dalam menghadapi masalah kan kita nggak ada damai sejahtera ya. Kita sudah, nah itu perlu kita jaga. Jaga pikiran kita, ya jaga pikiran kita dan alami damai sejahtera Allah. Kalau yang damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu selagi semasa kita menghadapi badai, selagi kita menghadapi masalah, itu damai sejahtera Tuhan berikan. Tapi kalau dunia memberikan damai setelah masalahnya selesai. Jadi istilahnya kalau kita serahkan masalah kita sama Tuhan, masalah tetap ada. Masalah tetap ada, ya. Tapi Tuhan akan menjaga pikiran kita dan dengan kita jaga pikiran kita dan lihat. Ya, kita akan melihat pertolongan Tuhan, ada damai sejahtera. Masalah masih ada, tapi ada ketenangan dalam hati kita. Tapi kalau dunia, masalah kita hadapi masalah, kita bingung, aduh gimana nih, Damai itu ada setelah masalah selesai. Jadi menghadapi masalah tetap kita rasanya gelisah, tetap takut. Tapi kalau Tuhan beda, Tuhan memberikan damai sejahtera selagi masalah itu, selagi badai itu masih ada, Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan apa? Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, yang kutinggalkan kepadamu akan melampaui pikiran dan hatimu, akan memenuhi hati kita dan pikiran kita. Ya, ketika kita melepaskan pada Tuhan,
kita akan damai. Ya, ketika berdoa, kuserahkan suamiku, kuserahkan anakku, kuserahkan keuanganku, usahaku, kesehatanku, sakitku. Apakah masalah itu langsung selesai? Enggak, ibu-ibu. Masalah itu tetap ada. Waktu kita serah sama Tuhan, masalah itu tetap ada. Bukan hilang langsung, bim, salah bim, hilang. Enggak. Masalah itu tetap ada, tapi yang penting ada damai. Ada ketenangan dalam hati kita. Kita tenang dan kita berhikmat sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita. Coba kalau kita nggak serahin sama Tuhan, bingung sendiri kan? Aduh gimana nih? Cari orang pinter, cari orang ini, cari orang hebat. Aduh bagaimana nih? Aduh bagaimana? Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan ini masalah saya. Tuhan berikan damai di pikiran kita, Tuhan berikan damai di hati kita. Jadi kita tenang. Nah, banyak orang jadi gugup, banyak orang jadi takut, bingung. Apa sih solusinya? Bagaimana solusinya? Karena firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi mari mengandalkan Tuhan. Kalau kita ada damai, kita mudah menyelesaikan masalah. Kan hati kita apa? Tenang kan? Tenang. Kita bisa menyelesaikan masalah. Coba kalau hati kita gugup, gelisah, aduh bingung. Masalah nggak akan selesai. Malah kita bisa mengambil keputusan yang salah. Tapi kalau kita ada damai, kita tenang, Tuhan kasih hikmat. Oh nih kamu harus ngambil ini. Kamu harus mengambil keputusan ini. Kamu harus mengambil keputusan ini. Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan pimpin kita sehingga masalah itu selesai pada akhirnya. Ya, sebenarnya masalah itu mudah selesai. Sebenarnya masalah yang kita hadapi itu mudah selesai. Tapi karena kita gugup, karena kita gemetar, karena kita bingung, karena kita kacau, karena kita emosional, sehingga yang mudah jadi sulit. Padahal masalah ini sebenarnya gampang selesai. Tapi karena kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan pikiran kita sendiri, nggak ada damai, masalah ini jadi sulit. Jadi kayaknya muter-muter aja. Tapi kalau kita serahin sama Tuhan, ada damai, ada ketenangan, Tuhan kasih kita hikmat. Oh, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ada ketenangan sehingga kita bisa mengambil jalan keluar. Kalau ada damai, hikmat Tuhan, ada jalan keluar buat keuangan kita, buat anak-anak kita, buat ada jalan keluar buat kesehatan kita, buat pernikahan kita. Kemudian kita baca dalam Filipi 4 ayat 8. Ada 2 ayat lagi yang perlu kita baca, ibu-ibu, supaya ibu-ibu dikuatkan. Filipi 4 ayat 8. Ya. Ayo, Filipi 4 ayat 8. 2, udah dapat? 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang, coba pelan-pelan bacanya. Semua yang apa? Benar, terus semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Ya, coba ulangi sekali lagi dari atas. Apa aja yang harus kita pikirkan? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua apa? Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikirkanlah yang baik, ya, yang suci, manis, sedap didengar, kebajikan. Berarti pikiran kita tuh harus diberi bingkai, Ibu. Kasih bingkai nih. Istilahnya ya, kasih bingkai. Supaya apa? Jangan pikirkan yang negatif. Bingkai tahu, bingkai foto. Kita harus kasih batas nih pikiran kita. Ya, kita harus kasih batas pikiran kita supaya kita jangan pikirkan yang negatif, jangan kita pikirkan yang buruk-buruk, jangan kita pikirkan yang jahat, tapi pikirkan
Pikirkan ke depan untuk anak-anak kita seperti firman ini, yang manis, yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan, pikirkan itu. Jadi jangan pikirin yang jahat, jangan pikiran negatif, jangan pikirkan yang buruk-buruk, ya, tapi pikirkan yang baik-baik, ya. Pikirkan anak-anak kita juga, pikirkan yang baik buat masa depannya, ya. Kita akan mengatakan pada saat kita memberkati anak kita, diberkati anakku, engkau akan naik dan tidak turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, diberkati. Terus kita katakan, jangan dasar tolol, jangan, berkati kata anak-anak kita, ya. Pikirkan yang baik semua, biarpun anak kita lemah, punya kekurangan, berkati anak kita. Amin. Ya, dari dulu saya, dari waktu anak saya masih kecil, masih sekolah, setiap pergi sekolah saya selalu tumbang tangan. Ma, pergi ya, saya selalu tumbang tangan. Tuhan memberkati kamu, Tuhan memberkati kamu. Terus setiap anak saya pergi selalu saya doakan, Tuhan memberkati kamu. Bahkan kadang-kadang kalau dia nih berangkat kerja, saya selalu, Tuhan berkati kamu ya. Saya juga cucu saya sudah, Tuhan memberkati kamu. Terus ibu-ibu, ucapkan kata-kata yang berkat. Ya, ucapkan kata-kata berkat. Pernikahan kita juga ucapkan kata-kata berkat buat pernikahan kita. Ya, usaha kita juga katakan, usaha saya semakin baik, usaha saya semakin baik. Anak saya diberkati, diberikan jodoh yang baik, diberikan jodoh yang takut akan Tuhan. Terus ucapkan kata-kata berkat. Ya, ucapkan kata-kata berkat buat usaha kita, buat suami kita, anak kita. Ya, perkataan kita adalah iman kita. Amin. Perkataan kita yang kau harapkan, yang engkau imani itu akan terjadi. Karena itu bingkai pikiran kita, batasi. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang buruk. Jangan biarkan pikiran kita yang negatif. Jangan biarkan pikiran kita yang jahat. Tapi seperti firman Tuhan katakan, pikirkan semua yang manis, semua yang mulia, yang adil, yang suci, itu yang kita pikirin. Ya, jangan yang buruk-buruk. Kemudian ayat yang terakhir, Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Ayat 3. Ini kan tidak ditemukan ketika yang ke-12. Ya. Dah dapat semua? Ayo, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Nah, ini perhatikan bacaan berikutnya. Janganlah apa? Kamu memikirkan hal-hal yang apa, ibu-ibu? Lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Artinya apa? Yang kita pikirkan tidak melebihi kemampuan kita. Yang kita pikirkan tidak melampaui kapasitas pikiran kita, sehingga kita tidak mengganggu mental kita. Ya, seringkali kita jadi orang suka overthinking, pikiran berlebihan. Ya, kita baru masuk tahun 2025, masih 2020. Kita udah mikirin tahun 2030. Wah, jauh banget. Padahal firman Tuhan jelas, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, yang nggak mungkin terjadi, jangan dipikirin. Pikiran kita ini terbatas, ya, terbatas, punya kemampuan, punya kapasitas. Jangan melebihi, jangan overthinking, ya, jangan overthinking. Ya, ada kapasitas, tidak sama. Pikiran saya sama Ibu Nonza beda, pikiran saya sama Bu Maria beda, kemampuannya pun beda. Jadi jangan samakan. Ya, firman Tuhan sudah jelas katakan kalau supaya kita tidak khawatir. Kadang-kadang kita khawatir berlebihan, belum terjadi udah mikir, aduh, jangan. Ada loh, saya kenal tetangga cici saya tuh, ya aduh, pikirannya luar biasa negatifnya. Aduh, nanti anak saya begini, aduh, anak saya begini nanti, aduh begini. Belum terjadi, belum ngapa udah khawatir ya, aduh, luar biasa. Akhirnya bener-bener dia jadi orang yang stres. Takutnya luar biasa, mau kemana-mana anaknya aduh, jangan naik ini, nanti begini, jangan ini begini, aduh, saudara, sampai saya rasanya pengen jauh-jauh dari dia. Kenapa? Yaitu negative thinking, overthinking, toxic. Kalau anak ibu-ibu nggak tahu ini ya, toxic harus dibuang, ya, jangan berpikiran overthinking, jangan berlebihan. Firman Tuhan sudah jelas katakan, jangan berpikir berlebihan. Kita punya kapasitas.
Jangan lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan. Ya udah, pikirin yang kita patut pikirin aja. Kesusahan sehari, firman Tuhan bilang cukup 1 hari. Ya, jalani hidup sehari demi sehari. Ya, karena kesusahan hidup cukuplah sehari. Jangan memikirkan, tadi saya katakan 2030. Waduh, nanti 2030 begini. Aduh, jauh-jauh amat pikirin. Sekarang aja mikirin hari sekarang sama besok. Ya, nggak usah. Tuhan sendiri sudah jelas katakan. Karena Tuhan tahu kemampuan manusia itu terbatas. Ya, kemampuan hidup manusia terbatas. Jalani hidup, yang penting jalani hidup dengan benar, kerja maksimal, kerja dengan cerdas. Ya, nah coba sekarang saya mau tes ibu-ibu. Seandainya nih, bukan seandainya, tes nih ya. Coba ibu-ibu, mari kita pikirkan, coba ibu pikirkan orang yang pernah menyakitimu. Waduh, langsung pasti pikiran kita langsung tegang. Ya kan? Mantan terindah. Jangan pikirkan mantan. Ini saya katakan, coba pikirkan orang yang pernah menyakitimu. Pasti saraf-saraf ini langsung tegang. Langsung kaku nih kita. Langsung kaku. Lemes. Ya, aliran darah mulai seperti marah. Ih, sebel saya sama dia. Ih, ngomongnya nyakitin dia. Ih, rasanya langsung kan, tegang kan. Tapi coba kalau saya pikir, coba ibu-ibu merem, pikirkan Bali yang indah. Wah, ada ombak, pantai yang indah. Lihat bule. Ya, lihat bule. Di sana ada orang yang berenang, pantai yang indah. Beda nggak? Beda nggak? Sama-sama kita pikirin, ya. Sama-sama kita pikirin. Tapi kalau kita memikirkan yang indah, memikirkan yang baik, hormon ibu ini jadi naik. Hormon yang baik ini jadi naik. Ya, ini jadi naik. Pikiran ternyata mempengaruhi hati kita. Pikiran menentukan seluruh hidup kita. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati, jaga hatimu, jaga pikiranmu, ya. Apalagi kalau mau tidur, ibu-ibu, ya. Kalau mau tidur, pikirkan tadi firman Tuhan katakan yang baik, yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Pikirin itu. Jangan pikirin utang saya gimana nih besok utang saya. Jangan pikirin, karena pikiran kita ini akan menarik seluruh tubuh kita. Ya, jangan pikirkan yang negatif, jangan pikirkan yang jahat, jangan pikiran yang buruk. Ya, mari firman Tuhan sudah jelas loh, bukan saya yang ngajarin loh, firman Tuhan loh jelas. Pikirkan yang baik. Coba katakan sama-sama, pikirkan yang baik. Terus apa lagi? Yang manis, yang suci, yang sedap didengar. Sedap didengar itu berarti yang enak didengar ya. Jangan yang nggak enak, jangan yang sampah, ya. Jangan Bali. Waduh, Bali. Ya, pantainya yang indah supaya pikiran kita ini tenang, nggak tegang, ya. Jadi ibu-ibu jangan tinggal. Pesan saya, kesimpulan firman Tuhan sore ini, jangan tinggal dalam kekhawatiran, jangan tinggal dalam kecemasan, karena ada Tuhan Yesus yang mau menjamin hidup kita. Dia memberikan kita kemenangan, ya. Coba ibu-ibu kalau lihat pesawat, kan di Alam Sutra, Suwana Sutra ini suka lihat pesawat lewat kan, lihat tiap hari. Dari jauh kelihatan apa? Kecil apa besar? Kecil. Nah, coba kalau ibu-ibu ke bandara mau naik pesawat, pesawatnya kelihatan apa? Besar. Nah, artinya apa? Kalau pesawat itu kelihatan kecil, berarti kalau kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari hubungan kita jauh dari Tuhan, kita melihat Tuhan kita tuh kecil. Yang kita lihat masalah kita yang gede. Tapi coba kita datang dekat sama Tuhan, kita datang di bandara, pesawatnya besar, karena hubungan kita sama Tuhan dekat. Jadi kita lihat Tuhan kita Tuhan yang besar. Kita melihat masalah kita kecil. Tapi kalau kita lihat Tuhan kita besar, masalah kita tidak ada artinya. Jadi kekhawatiran ibu-ibu, kecemasan, ketakutan, masalahmu tidak ada artinya apa-apa. Kalau kita dekat sama Tuhan. Mari dekat, melekat sama Tuhan, ya. Mari kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu itu El Shaddai. Sudah saya bagikan di grup. Allah kita Allah yang berkuasa. Firman Tuhan jelas katakan sore ini. Kalau sore ini ada ibu-ibu yang punya masalah, beban yang berat, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, saya punya masalah Tuhan.
Tuhan tolong saya sakit Tuhan, saya punya masalah dengan keluarga saya, dengan anak saya, dengan suami saya, masalah dalam pekerjaan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah usaha saya. Tuhan, saya serahkan masalah saya. Ingat ibu-ibu, jangan genggam masalahmu, tapi lepaskan, serahkan sama Tuhan. Ya, Tuhan Allah El Shaddai, Tuhan yang maha besar. Firman lagunya mengatakan jangan kamu takut. Ya, jangan kamu, tak usah ku takut. Usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus pelihara kita. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sekali lagi, katakan dalam hatimu, tak usah ku takut. Tak, nyanyikan dengan iman. Aku tidak usah takut Tuhan, karena Engkau yang menjagaku. Allah menjagaku. Nyanyikan dengan iman pujian ini. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari angkat tanganmu, katakan Allah El Shaddai, Allah yang besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, saudara. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, katakan Allah El Shaddai, Engkau lebih besar dari segala masalahku Tuhan. Engkau lebih besar dari segala persoalanku. Aku tidak akan takut, aku tidak akan khawatir lagi. Aku serahkan pergumulanku, masalahku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Semua ibu akan berdoa. Semua ibu berdoa.
Serahkan semua segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan, jangan genggam khawatirmu. Mungkin engkau saat ini khawatir dengan penyakitmu, engkau khawatir dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, dengan masa depan, dengan keuangan, dengan usahamu. Mari serahkan, lepaskan itu di hadapan Tuhan. Sampaikan itu di hadapan Tuhan. Katakan itu. Mari saudara, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan melihat, Tuhan mau menampung air matamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar. Kami bangga Tuhan, kami bangga punya Allah sepertimu, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar Tuhan. Engkau lebih besar dari segala masalahku, Engkau lebih besar dari segala persoalanku, Engkau lebih besar dari segala penyakitku Tuhan. Karena itu aku tidak akan takut. Engkau memberikan aku Tuhan kekuatan yang baru, Engkau memberikan aku semangat yang baru. Hari ini Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku tidak mau khawatir lagi, aku tidak mau takut dan cemas lagi, sebab aku tahu aku punya Allah yang besar. Aku bangga Tuhan, aku menang Tuhan. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus-Mu yang terus menerangi hati kami, Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami tidak akan takut lagi. Pulang dari tempat ini, kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Sebab Allah kami Allah yang besar. Kami tidak akan khawatir lagi Tuhan. Kami mau menang dari segala atas persoalan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Roh Kudus terus menerangi hati kami, menguatkan kami, supaya kami tetap terus semangat. Kami dekat terus kepadamu, sehingga kami boleh terus memandang bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati ibu-ibu yang sudah hadir sore ini. Berkati mereka, persoalan apapun mereka hadapi saat ini. Tuhan, Engkau nyatakan kebesaran-Mu. Engkau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Semangat yang baik di dalam usaha yang Tuhan. Berkati Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati suami mereka, anak mantu cucunya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati ibu-ibu yang sudah hadir sore ini, kesehatan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Menyala